Pemirsa, hingga kini polisi masih memeriksa secara intensif tersangka kasus ibu bunuh anak di Bekasi. Apa motif pelaku dan bagaimana proses hukumnya serta kenapa peristiwa ini bisa terjadi. Kami akan membahasnya dengan Kasat Reskrim Polres Metro Bekasi, AKBP Muhammad Firdaus, serta masih menunggu kriminolog Monica Margaret. Selamat malam. Selamat malam, Halo Pak Firdaus, selamat malam. Ya, Pak Firdaus, apa update dari kasus ibu bunuh buah hati ini, Pak? Ya, update per hari ini, tadi pukul 10 pagi, tim penyidik sudah melakukan gelar perkara, yang mana sepakat tim penyidik dan peserta gelar perkara menetapkan pelaku sebagai tersangka. Karena sudah memenuhi dua alat bukti, yaitu keterangan saksi-saksi dan juga barang bukti yang diamankan, yaitu sebilah pisau, akte kelahiran korban, dan juga spray yang berlumuran darah. Demikian, Mas. Baik, lalu apa motif dari pelaku ini sebenarnya? Mengingat bahwa informasinya bisikan gaib lah, segala macam seperti itu. Ya, untuk motif penyidik sudah melakukan pemeriksaan dan pendalaman. Hanya saja keterangan dari pelaku ini tidak memberikan keterangan secara rasional, masih berhalusinasi dan mengatakan ini karena ada bisikan gaib. Jadi oleh karena itu kami sudah berkirim surat kepada psikologi forensik untuk membackup dan membantu pemeriksaan pelaku untuk menentukan motif dari perbuatan pelaku tersebut. Baik. Nah, saat ini kami sedang melakukan proses pemeriksaan. Tim psikologi forensik sudah hadir di Polres Metro Bekasi Kota untuk kami lakukan pemeriksaan terhadap pelaku untuk mengetahui motif yang sebenarnya. Demikian, baik. Mas. Baik, jadi saat ini sedang dalam proses ya. Nah, ini pelaku ini disebutkan memang santai, ya, tidak sedih ya. Ini yang akan dicari malam ini apakah mengenai misalnya ada masalah mental begitu? Iya, pastinya tim psikologi akan mempelajari dan memeriksa dan menganalisa tentang perilaku dan perasaan dari pelaku. Kesehariannya bagaimana sehingga dari pola yang tim psikologi forensik kerjakan ini mungkin akan diketahui nanti motif dari pelaku melakukan perbuatannya, yaitu kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan meninggal dunia dan atau pembunuhan. Baik, apakah ada pengaruh atau mengikuti ajaran sesat? Sampai saat ini kami sudah lakukan pemeriksaan dan ataupun penggeledahan di rumahnya dan juga pemeriksaan di handphonenya. Belum kami temukan adanya terkait dengan ajaran sesat ataupun ajaran agama yang sesat. Sampai saat ini belum kami temukan, Mas. Baik, dari pemeriksaan informasi apa yang didapatkan dari suami pelaku? Ya, kebetulan pada saat terjadinya perbuatan atau tindak pembunuhan dan atau kekerasan terhadap anak mengakibatkan meninggal dunia, suami pelaku berada di Kota Medan. Nah, setelah mengetahui kejadian tersebut, suami pelaku pulang langsung pada hari itu juga pukul 20.30 melalui via Bandara Kuala Namu menuju ke Bandara Soekarno-Hatta. Kemudian baru bisa diperiksa tadi pagi dan siang tadi sudah selesai. Nah, hasil dari pemeriksaan suami pelaku menerangkan bahwa dari 2 bulan terakhir sudah kelihatan keanehan-keanehan pada si pelaku, dalam hal ini istrinya. Keanehan-keanehan ini yang mungkin pendapat suaminya ini menjadi pemicu atau motivasi terjadi motif kejadian tindak pidana ini seperti itu. Nah, keanehan-keanehan ini memang salah satunya pada saat hari Rabu itu ditemukan suaminya ini tiba-tiba sudah ada di bandara. Itu pun diketahui dari petugas keamanan bandara yang menelpon suaminya. Suaminya kaget, kenapa kok nggak kasih tahu ke bandara. Nah, saat itu difasilitasi oleh suaminya untuk balik lagi ke Kota Bekasi. Pada saat itu hari Rabu jam 12
kemudian kembali ke Kota Bekasi, kemudian nginep di salah satu hotel di Kota Bekasi. Kemudian check-in sesuai dengan keterangan resepsionis itu jam 11 malam check-in, dan pada saat setelah masuk ke kamar sempat video call dengan suaminya, yang mana suaminya ini sudah mengetahui bahwasannya itu adalah di kamar hotel, di salah satu kamar hotel di Kota Bekasi. Nah, setelah itu keterangan dari petugas hotel, si pelaku dan 2 anaknya ini keluar hotel, tapi tidak memberitahukan ke resepsionis. Namun pada saat keluar sempat meminta petugas hotel untuk mencarikan taksi. Namun ketika taksi datang, malah taksi tersebut dihiraukan, malah berjalan kaki bersama 2 anaknya diduga menuju ke rumahnya. Nah, pada saat itu suaminya mencoba untuk menghubungi istrinya, yakni pelaku, namun tidak bisa dihubungi karena tidak diangkat atau tidak respon sama istrinya. Nah, kemudian pada hari Kamis, ini udah hari Kamis nih Mas, jam 3, jam 10-nya baru direspon, yang mana dikatakan istrinya, ditanyakan anaknya, mana anak si Abdul sudah ke surga. Nah, seperti itu. Nah, setelah itu suaminya langsung meminta tolong saksi NA untuk ke rumahnya si istrinya ini atau pelakunya ini, langsung melihat dan mencoba masuk. Awalnya tidak diizinkan masuk oleh istrinya ini atau pelaku, kemudian negosiasi akhirnya bisa masuk. Dia lihat situasinya di dalam ada anaknya kecil usia 1 tahun 7 bulan, dan ketika naik ke lantai 2 di salah satu kamar, saksi NA melihat anak yang paling besar tergeletak di atas kasur berlumuran darah, dan saat itu langsung pergi ke security perumahan dan memberitahukan bahwasanya ada kejadian anak yang berlumuran darah di rumahnya si pelaku. Nah, setelah itu baru datang petugas olah TKP, pemeriksaan saksi, dan pelaku diamankan langsung ke Mapolres Metro Bekasi Kota. Apakah ini bisa dikenakan pasal pembunuhan berencana atau memang karena hanya dengan pasal lain begitu yang menghilangkan nyawa orang? Ya, terhadap penerapan pasal, berhubung ini peristiwa pidana lex spesialis ya, kita terapkan Undang-Undang Kekerasan Terhadap Anak, pasal 76C, junto pasal 80 ayat 3, dan ayat 4 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014, dan atau pasal 338 KUHP. Jadi kita lapis dengan KUHP, Mas. Baik, kalau gitu Pak Firdaus, terima kasih banyak untuk informasinya. Kami juga menunggu update selanjutnya jika memang sudah mendapatkan informasi mengenai secara psikisnya ya. Terima kasih banyak sekali lagi. Selamat bertugas Pak Firdaus. Selamat malam. Selamat malam.